Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safwan SF, mahasiswa IAIN Palopo, uh, jurusan ataupun program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, semester 5, dan juga nomor induk mahasiswa saya yaitu 1902010001. Jadi saya di sini berdiri itu menyampaikan beberapa hal sekaitan dengan materi tentang sosiologi pendidikan, dan juga langsung saja saya akan menyampaikan kepada teman-teman bahwa materi yang kemudian saya paparkan ini yaitu materi tentang sosiologi pendidikan sekaitan dengan pribadi kita tersendiri, karena sosiologi pendidikan itu berkaitan dengan diri kita pribadi dan juga masyarakat itu sendiri. Jadi langsung saja, materi pertama saya akan membahas tentang sejarah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang kemudian muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte 1798-1857 dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Adapun awal mula daripada sosiologi itu berada dalam ilmu filsafat yang kemudian dipandang sebagai satu-satunya ilmu untuk pengetahuan umum. Namun ketika ada masalah yang terdapat dalam masyarakat yang ternyata tidak bisa dipecahkan dalam ilmu filsafat maupun ilmu-ilmu lainnya, maka kebiasaan untuk memisahkan sosiologi dan ilmu lainnya tampak dan terasa pada masa revolusi di Eropa yang mengganas dan revolusi Prancis. Maka John Dewey mengungkapkan bahwa termasuk tokoh pertama yang memandang begitu esensialnya hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Menurutnya, terlihat bahwa nyata adanya perubahan struktur masyarakat dari bentuk semulanya yang bersahaja dalam arus perubahan yang begitu rupa tersebut. John Dewey melihat betapa kecil dan bahkan tidak ada sama sekali peranan penyiapan anak didik yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan supaya peserta didik bisa menyadari masyarakat baru yang sedang tumbuh di sekitarnya. Dan juga sosiologi pendidikan sebagai mata kuliah pertama kali diberikan oleh Henry Susallo, yaitu 1910 di Teachers College Universitas Columbia. Pada tahun 1917 terbit tesis sosiologi pendidikan yang kemudian muncul judul Introduction to Educational Sociology. Perkembangan sosiologi ini terjadi pada saat sejumlah buku yang bermunculan seperti An Introduction to Educational Sociology yang dimana diterbitkan oleh G. Smith, W.R. Houghton Mifflin 1917. Edisi revisinya bernama Foundation of Educational Sociology. The Sociology of Teaching William yang dicetuskan oleh J. Willey N.Y. 1932, dan masih banyak lainnya. Dan pada tahun 1928 Robert Engel mengkritik educational sociology dan memperkenalkan nama baru yaitu Sociology of Educational dengan fokus perhatian pada penelitian dan publikasi hasilnya. Perkembangan sosiologi pendidikan di Inggris telah dimulai dengan diangkatnya Sir Fred Clark sebagai direktur London University of Education. Pertemuan sosiologi pendidikan pada tahun 60-an terdapat sejumlah faktor penunjang yang dapat dirinci yang sifatnya pendidikan guru yang mulai berubah-ubah, mulai dengan diperkenalkannya program pendidikan tahap pertama selama 3 tahun di College pada tahun 1962 dan merangsang perkembangan studi akademik pendidikan yang selanjutnya telah merangsang pertumbuhan ilmu-ilmu sosial dasar yang menopangnya. Dr. J.B.A. Mayor Pollack itu tamatan Universitas Leiden Belanda telah menerbitkan buku ringkas yang bernama Social Change in Yogyakarta, yang dimana sosial ini perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Yogyakarta sebagai akibat revolusi politik, sosial, dan waktu pusat revolusi masih di Yogyakarta. Dan Setangkai Bunga Sosiologi ini merupakan buku wajib beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Adapun tokoh sosiologi pendidikan ini adalah yang pertama Auguste Comte, yaitu Karl Marx, Max Weber, Herbert Marcuse, Leopold von Weiss, Anthony Gramsci, Lester Frank Ward. Selanjutnya materi tentang paradigma sosiologi pendidikan, yaitu paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial menyatakan bahwa struktur terdalam masyarakat mempengaruhi individu
paradigma fakta sosial dipengaruhi oleh pemikiran Emil Durkheim. Teori sosiologi ini sama-sama menyatakan bahwa objek kajian sosiologi adalah fakta sosial. Fakta sosial bukanlah ide-ide yang kemudian muncul dalam pikiran manusia, melainkan sesuatu yang berada di masyarakat dan juga kelompok atau di luar daripada individu yang dapat diamati dan dicermati. Yang kedua, paradigma definisi sosial. Paradigma ini itu dipelopori oleh Max Weber, menganggap perilaku sosial dan individu memiliki korelasi yang sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena kedua hal itu menjadi pokok persoalan sosiologi. Apabila tindakan individu yang kemudian diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain, bukan termasuk di dalam tindakan sosial. Definisi ini terkandung dua konsep, yaitu konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Dan yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial menyatakan bahwa perilaku yang kemudian terjadi terus-menerus dari individu yang terjadi di masyarakat merupakan suatu pokok permasalahan. Dalam hal ini, interaksi antar individu dengan lingkungannya akan membawa akibat perubahan perilaku individu yang bersangkutan. Intensitas perilaku menentukan karakter individu itu. Paradigma perilaku sosial dikembangkan oleh B.F. Skinner. Jadi itulah tadi materi yang pertama yang telah saya bahas. Masuk materi kedua, konsep dasar sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dari ilmu jiwa pendidikan yang membahas proses interaksi anak-anak mulai dari keluarga, masa sekolah sampai dewasa, serta dengan kondisi-kondisi sosiologi kultural yang terdapat dalam masyarakat dan negara. Tujuan sosiologi pendidikan ini pada dasarnya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, sosiologi pendidikan tidak akan keluar dari upaya-upaya agar pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan tercapai menurut pendidikan itu sendiri. Secara universal ya, tujuan dan fungsi pendidikan itu adalah memanusiakan manusia oleh manusia yang telah memanusiakan. Objek penelitian sosiologi pendidikan adalah tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia seperti ini yang dimaksud adalah tingkah laku atau institusi sosial yang berkaitan dengan pendidikan seperti kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Adapun ruang lingkup sosiologi pendidikan yaitu masyarakat, institusi sosial, peran, norma sosial, konflik sosial, perubahan sosial, permasalahan sosial, penyimpangan, globalisasi, dan juga kelompok-kelompok. Dan kita masuk pada materi ketiga, yaitu pendidikan dan masyarakat. Jadi perlu kita ketahui hubungan individu dan masyarakat itu hubungan antara individu dan masyarakat saling berinteraksi ya. Masyarakat sebagai proses di mana manusia sendiri mengusahakan kehidupan bersama menurut konsepsinya dengan bertanggung jawab atas hasilnya. Manusia tidak berada dalam masyarakat bagaikan burung di dalam kurungnya maksud saya, melainkan ia bermasyarakat. Masyarakat bukan wadah melainkan aksi, yaitu social action. Masyarakat terdiri dari sejumlah pengertian, perasaan, sikap, dan tindakan yang tidak terbilang banyaknya. Orang berkontak dan berhubungan satu dengan yang lain menurut pola-pola sikap dan perilaku tertentu yang entah dengan suka entah terpaksa diterima oleh mereka. Umumnya dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang akan menyesuaikan kelakuan mereka dengan pola-pola itu. Seandainya tidak hidup dengan manusia menjadi mustahil. Hubungan, pendidikan, dan sumber daya manusia, yaitu manusia dalam mencapai predikat manusia sempurna dalam kurung insan kamil ya. Sebagai puncak tertinggi hakikat kehidupannya perlu menanamkan kembali formula dan arahnya di dalam sistem sistem struktur sosial masyarakat seperti itu. Yang dimana formula-formula pendidikan yang sedemikian penting untuk kembali memperoleh penguatan dan revitalisasi. Karena itu pendidikan menjadi pusat dari semua manusia paripurna. Seperti itu teman-teman sekalian. Pendidikan juga merupakan strategi utama di dalam bentuk manusia yang berkualitas insan dan paripurna. Hubungan pendidikan dan lingkungan sekolah itu keberadaan sekolah merupakan penunjang utama pendidikan anak setelah pendidikan lingkungan keluarga. Banyak kemudian aspek yang muncul, banyak kemudian aspek yang tidak dapat dipenuhi pendidikan lingkungan keluarga, tetapi dapat dipenuhi melalui pendidikan sekolah, misalnya dalam hal pengembangan wawasan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Fungsi sekolah bagi masyarakat adalah untuk menjaga eksistensi dan tradisi masyarakat, sehingga masyarakat dapat stabil berjalan fungsinya sebagai sebuah komunitas sosial. Sesekolah menentukan transformasi sosial budaya di masyarakat dapat terjamin dan berkembang menurut tuntunan zaman. Lagi-lagi kita berbicara tentang hubungan pendidikan dan pembaruan, yaitu Islam sangatlah memperhatikan dan mementingkan pendidikan. Sebab pendidikan merupakan wadah untuk membentuk manusia yang sempurna. Selain itu, dengan pendidikan baik dan berkualitas, individu-individu yang kemudian beradab akan terbentuk dan pada akhirnya akan memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Pendidikan merupakan proses budaya untuk
meningkatkan harkat martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan selalu berkembang dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Untuk itu mau tidak mau pendidikan harus didesain mengikuti irama perubahan tersebut. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu peran sosial, edukatif, dan profesi guru. Jadi peran guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dalam kerangka pembangunan pendidikan, guru juga harus mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan. Dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Dijelaskan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan kemampuan yang harus di dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerja secara tepat dan efektif. Sedangkan guru yang kemudian profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang guru sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Sepertinya seperti itu ya. Sudah selayaknya seorang guru itu diberikan kesejahteraan berupa sertifikasi. Dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yakni memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Baiklah teman-teman sekalian, kita masuk pada materi yang kelima, yaitu sekolah, sosialisasi anak, dan pembentukan kepribadian. Jadi berbicara tentang sekolah, anak, dan kepribadian, itu sekolah sebagai organisasi perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama manusia yang bentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan. Kemudian timbul aturan-aturan yang dinamakan norma. Norma inilah yang kemudian kita aturi, kita tidak boleh langgar seperti itu. Sistem interaksi di sekolah dapat ditinjau dengan menggunakan 3 perspektif yang berbeda, yakni hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat luar, hubungan di internal sekolah, lintas kedudukan dan peranannya, dan juga hubungan antara individu pengembangan status dan kedudukan yang sama. Dan oleh sebab itu para guru, murid, dan seluruh warga di sekolah juga mengembangkan status-status lain di masyarakat sehingga terjadinya interaksi yang sangat baik di sekolah. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Di sekolah juga merupakan kombinasi berbagai nilai dari masyarakat yang dibawa oleh para warga sekolah, para guru, kepala sekolah, murid-murid juga bagian dari masyarakat mereka. Mereka membawa sikap dan perilaku ke sekolah berbagai hasil dari hubungan dengan tetangga, teman, partai politik, dan berbagai ragam kelompok kepentingan. Pembentukan kepribadian dan pembentukan karakter manusia di Indonesia itu seutuhnya diperlukan proses pendidikan yang merupakan proses untuk meningkatkan harkat serta martabat bangsa. Karena melalui usaha pendidikan ini diharapkan dapat mengarahkan perkembangan anak dalam menentukan suatu pribadi yang mandiri. Tujuan pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Jadi itu tadi materi yang kelima, yang kemudian tentang masyarakat. Jadi kita kembali lagi tentang membahas bahwa interaksi di sekolah itu sangatlah penting, karena dimana kombinasi dari nilai dari masyarakat yang dibawa oleh para masyarakat di sekolah ya, warga-warga di sekolah. Karena dimana sangat penting bagi mereka sikap dan perilaku sekolah sebagai hasil dari hubungan dengan tetangga, teman, partai politik atau berbagai macam ragam kelompok kepentingan seperti itu. Karena pembentukan kepribadian dan pembentukan karakter itu manusia Indonesia seutuhnya diperlukan dengan proses pendidikan, proses dalam meningkatkan harkat serta martabat bangsa. Karena melalui usaha pendidikan ini diharapkan dapat mengarahkan perkembangan anak
di dalam pembentukan suatu pribadi yang mandiri. Tujuan pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang tertentu. Jadi sekaitan dengan materi yang kelima, bahwa materi tentang sekolah, kepribadian dan juga masyarakat, bahwa materi kelima itu menyangkut bahwa ketika kita berbicara mengenai sekolah, bahwa bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan keutuhan kepribadian kita, bagaimana kemudian kita bisa menjalin hubungan satu sama lain dengan masyarakat, bagaimana kemudian kita bisa menjadi murid yang baik, bagaimana kemudian kita bisa mengawal diri kita untuk bagaimana bisa menjadi yang terbaik bagi masyarakat lainnya, seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk pada materi yang keenam atau materi yang terakhir dalam mata kuliah kami, yaitu sosiologi pendidikan. Jadi langsung saja materi keenam itu materi tentang pendidikan dan peranata sosial. Materi pendidikan dan peranata sosial dalam pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Adapun visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Pendidikan dan peranata sosial memiliki keterkaitan yang erat, di mana pendidikan membutuhkan suatu peranata sosial dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan adanya peranata sosial, maka proses pendidikan akan lebih terstruktur dan sistematis. Seperti itu. Jika peranata sosial dapat menjalankan proses pendidikan lebih terstruktur, maka proses pendidikan itu dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa jika peranata sosial dapat berjalan sesuai dengan proses pendidikan yang lebih terstruktur, maka proses pendidikan akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kemudian kita harapkan di pendidikan, seperti itu. Lanjut, bahwa pendidikan di suatu lembaga atau di suatu institusi itu adalah salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya teman-teman sekalian, oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan itu sendiri. Keberhasilan suatu pendidikan tidak hanya dapat diketahui dari kualitas individu, melainkan juga keterkaitan dengan kualitas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, teman-teman sekalian. Jadi itulah tadi keenam materi yang kemudian kami bahas sekaitan dengan materi yang kemudian diberikan oleh dosen sosiologi pendidikan, yaitu materi tentang sosiologi pendidikan itu sendiri. Jadi materi ke-6 itu menyangkut dengan tadi, saya ulas kembali ya, karena mungkin tidak terlalu jelas atau teman-teman mungkin tidak terlalu paham, yaitu materi ke-6 itu tentang pendidikan dan peranata sosial. Jadi pendidikan dan peranata sosial itu sangat penting ya, sangat penting, karena pembaruan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Nah, di mana visi pendidikannya itu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat, seperti itu, dan juga berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia, warga negara, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Zaman yang kemudian selalu berubah ya teman-teman. Di mana pendidikan sekarang ini dan peranata sosial memiliki keterkaitan yang erat, di mana pendidikan membutuhkan suatu peranata sosial dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan adanya peranata sosial, maka proses pendidikan akan lebih terstruktur dan sistematis sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Jadi jika peranata sosial dapat menjalankan proses pendidikan dengan lebih efektif, dengan lebih terstruktur, maka kita sebagai warga negara, kita sebagai masyarakat Indonesia itu mampu mengharapkan proses pendidikan secara lebih baik ke depannya dan lebih efektif, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi selanjutnya, pendidikan dalam peranata sosial adalah salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diketahui dari individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kualitas kehidupan
masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah tadi 6 materi yang kemudian saya paparkan. Insya Allah semua teman-teman yang kemudian menonton video ini bisa memahami apa yang kemudian saya sampaikan, apa yang kemudian saya paparkan kepada teman-teman sekalian. Demikianlah materi yang kemudian saya paparkan. Kurang lebihnya mohon diindahkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi filsabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.